Sebelum menyimak video berikut, kami mohon dukungan untuk klik subscribe dan loncengnya, agar Anda mendapatkan informasi terbaru dari Gatragianya, dan bagikan links video kepada Semton dan komentar Dek Bijak. Matur suksmo dan terima kasih. Puro Beji dalam Jantur di Banjar Tegal Bingin, Desa Mas Kecamatan Ubud, berlokasi di jalan alternatif dari Tengkulak Kajo, Kecamatan Sukawati menuju Desa Mas Kecamatan Ubud. Tepatnya beberapa meter setelah area kuburan milik Desa Adat Tengkulak. Pura yang berada di pinggir sebuah sungai ini, dikenal memiliki aura mistis yang sangat kental, sehingga banyak penekun spiritualitas dan pelaku aktivitas kerohanian datang, untuk keperluan ritual maupun untuk mengambil air suci, yang selalu mengucur di pancuran pura ini. Para penekun yang memiliki kemampuan spiritualitas dibandingkan dengan orang biadanya, mengaku tidak kuat menahan aura mistis di area Pura Beji Jantur ini. Bahkan tidak pernah disadari kekuatan yang tidak tampak mata ini, langsung merasuki raganya. Jika hal ini terjadi, maka akan terjalin komunikasi melalui kekuatan batin, yang kadangkala tidak pernah dipahami dengan akal warga biasa. Karena komunikasi itu hanya terhubung antara penekun spiritualitas dengan yang berstana di Pura Beji Jantur. Tidak hanya orang-orang dengan kemampuan lebih dalam hal spiritual, tidak sedikit pula orang yang memiliki kekuatan batin secara lahiriah, akan mengalami hal serupa. Kekuatan mistis itu akan merasuki tanpa pernah mampu ditolaknya. Kekuatan yang merasuki ini biasanya adalah hal positif, sesuai niat dan permohonan yang diharapkan. Seperti Gusti Ayu Arini, warga Ubud yang telah menikah ke wilayah Kabupaten Tabanan. Tanpa disadasinya seketika dia merasakan ada kekuatan niskala menghampirinya. Gusti Ayu yang hadir tampil untuk lunas air suci untuk Tirta, menjelang paotonan yang disertai ritual Mebayu ini, secara spontan berdiri tegak menghadap ke area jeruan Pura Beji Jantur. Dengan pandangan yang kosong, Gusti Ayu yang sehari-harinya menggeluti profesi pedagang ini, langsung melakukan gerakan yang diakui tidak disadarinya. Seperti layaknya gerakan yoga, Gusti Ayu tampak seperti layaknya orang sedang menerima percikan tirta air suci setelah bersembahyang. Beberapa kali tangannya seolah menengadah menerima percikan tirta dari seorang pemangku, kemudian meminumnya serta membasuhkannya ke seluruh tubuh, yang dimulai dari atas kepalanya. Bilang kangkel ketedan ini dah seperti tadi singidang rem, padahal ingat kan itu intinya kamu harus melukat dengan tirta sebanyak 125 sepatu pulai 23 mengening pulai 27 terus bendanya kotak gentangnya pajaknya anggar kasih film ini yang perjalanan yang terus ke Samantigo sekitar ini ke ampun ke Yakulu ke Gua Gajah. Tidak disangka-sangka kok bisa di sini gitu. Seperti ada yang menonton gitu lah. Yang kan tahu juga kenapa ketemu sama ini dia mau ngantar saya gitu. Yang tak tanuning napi seperti hari dia kene ada nak nonton gitu. Ke sini ke Pura Napi nih? Pura Napi ada nih. Pura Beji dalam Jantur. Oh, dalam Jantur kota. Canak tuning canak. Memang sih lahir di Tebet saya Ubud, menikah ke Tabanan Kabo-Kabo. Oh. Itu udah seperti tadi tuh seperti ada aura yang masuk ke dalam tubuh dan dikasih niskala itu ya nasibnya secara niskala itu. Yang tenepuk napi cuma merasakan aura seperti ada aliran listrik ke dalam tubuh dan tangan digerakkan seperti lunas dibersihkan lunas itu gitu 3 kali lagi. Nyoman Suarma, warga Banjar Kumbu Desa Adat Mas Ubud, juga mengungkapkan kesaksiannya terhadap sejumlah pengunjung di Pura Jantur Desa Mas. Disebutkan beberapa pengunjung sempat kerauhan, menerima getaran magis dan resapan aura niskala di area ini. Para pengunjung di Pura Beji Jantur Mas, disebutnya banyak kejadian unik yang dialami, diduga kuat kejadian niskala itu terkait dengan kisah sejarah. Keberadaan Desa Mas Ubud, sejarah Desa Mas ini berkaitan erat dengan kisah panjang perjalanan suci Empu Agastya, dalam penyebaran agama Hindu di Bali. Kisah Dharma Yatra Empu Agastya ini, kini terukir artistik, di sepanjang tebing dinding batu padas, di pinggir jalan setapak, menuju area suci, Pura Beji Jantur Desa Mas. Puronya juga seperti angker gitu. Itu yang yakin ada minyak itu. Apa namanya, puisi dari Tuhan, itu harus itu ini yang lebur malau.
Artinya Pak sering Nun Nastirto ke sini, mau sembahyang ke sini sering Pak? Sering tiap podalan sini lah. Oh, kandangnya. Kita katanya itu Ido Parando Satyo Wurau datang ke Bali-nya itu, dia datang dari Mas bahwa tekannya kan ditanam di Puro Taman Pule. Ya gitu ceritanya, ada tekannya itu mati bisa hidup, itu udah dipasti itu manusia orang Mas itu penghidupannya orang kayu mati gitu. Artinya tukang ukir Pak? Tukang ukir itu udah penghidupnya dengan kayu mati dengan ukiran patung itu deh. Terus berapa banyak seniman-seniman ukir di sini Pak? Banyak. Siapa aja? Setiap desa Mas itu semua inunya penghidupnya tukang ukir. Sekarang udah nyerok karena COVID-nya, tamunya udah. Yang cerita, Niki dulu sudah pernah ada relief diukir oleh beberapa kerabat makan. Kemudian itu karena mungkin di foto-foto akhirnya dilihat oleh Pak Jero Bekal Desa Mas. Kemudian beliau tertarik, ada ide, dan kebetulan juga ada dana desa, sehingga dana desa itu diarahkan ke sini. Nah, kemudian apa bagusnya di sini relief yang harus kita bikin, supaya ada cerita. Akhirnya ada dari beliau juga menceritakan supaya ada cerita mengenai asal mula Desa Mas. Nah, dari situ kemudian timbul niat bahwa Desa Mas ini sudah terbentuk lama sekali, yaitu sejak kedatangan beliau Maharshi Agastya dari India yang menyebarkan agama Hindu ke Bali. Nah, kemudian dipanggillah seorang pemahat namanya Pak Sadre yang dari Banjartarukan sini menyupai kemudian melihat. Nah, akhirnya mengajak dengan beberapa pemahat dari Banjartarukan dan dari Banjar Tegal Tinggi dan berkolaborasi. Nah, sehingga terbentuklah seperti ini. Adapun ceritanya itu dimulai dari sana. Ini dulu menceritakan bahwa Desa Mas itu dulu adalah hutan bendara. Dari sini ada binatang, harimau dan segala macamnya. Nah, kemudian si Agastya bersama istri beliau Dewi Maya yang lagi hamil, dan beliau terus berjalan sampai di Bongli. Nah, ini adalah simul karena ada tempat duduk mungkin beliau ini berdua di Bongli sana. Nama Pura Bongli itu adalah singkatan dari Bu Mawali. Jadi sebenarnya si Agastya itu mau kembali ke Jawa. Nah, sampai di Bongli akhirnya memutuskan jangan dulu kembali ke Jawa. Nah, inilah mungkin ini adalah tempat duduk beliau. Dan sekarang batu ini ada di Pura Bongli. Nah, dan ini menceritakan adalah kisah para petani. Karena Pura Bongli itu dia ada di kawasan Subak Lage. Nah, ini adalah perjalanan dari Resi Agastya. Dia berjalan terus sampai di Jalan Jantur, di timurnya dari Pura Bongli, ngelantur artinya berjalan terus beliau, ya sampai sini terus. Nah, ini sudah sakit-sakit terus sampai di Pura Dalam Panglan, jadi berhenti lagi mempanggal. Terus, nah ini adalah karena kebetulan ada mata air, jadi disesuaikan sehingga ada relief seperti ini, dan itulah masih dalam suasana hutan-hutan karena pada masa lalu. Nah, kemudian ini menceritakan bahwa setelah beliau melahirkan di Mas, inilah artinya putra beliau bernama Brahma Lerare. Nah, terus ini mengisahkan bagaimana seorang resi itu kan selalu melakukan meditasi puja, ditemani sama istri beliau. Nah, kemudian ini adalah simbol dari Pura Dalam Panglan. Ya. Nah, terus sampai beliau ke Desa Mas, ke Pura Taman Sari. Nah, ini menceritakan Pura Taman Sari yang terdiri dari Sri Mandala. Jadi ini utama Mandala, Madya Mandala, dan ini adalah ruangnya. Madya Mandalanya itu ya di Jago Luar,
Dapur Tengah dan Dapur Dalam. Dan ini menceritakan kayu tangi, di mana pada mulanya Maharsi Agastya menancapkan tongkatnya. Ya, ini tongkat beliau, kemudian tumbuh berkembang. Nah, sehingga pohon tangi ini berbunga emas. Nah, disitulah asal mula nama Desa Mas. Nah, seperti ini. Dan kemudian di sini beliau Maharsi Agastya sedang meditasi. Dan kemudian di sini kebetulan juga ada mata air namanya Bulakan. Nah, disesuaikan dengan bentuk batunya. Kemudian lahirlah relief sepasang naga. Swastiastu, yang Klian Banjar Tegal Bingin. Pada saat ini kita berada di Pura Beji dalam Jantur dalam rangka pembangunan relief di Pura Beji dengan sumber dana dari dana desa. Nanti penggunaan dana desa itu adalah penggunaan dalam tujuan pengembangan desa wisata di Desa Mas yang dilaksanakan di Banjar Tegal Bingin, di mana penggunaan ini, dana ini harus digunakan dengan transparan, dan para pekerja yang ada di sini adalah para pekerja lokalan. Semua orang ke depannya setelah pekerjaan relief ini selesai, tentunya ada destinasi baru di Banjar Tegal Bingin.